Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Abu Aisyah di channel Ridwan Alef Menanam. Kalian tahu ini apa? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini adalah tanaman liar yang tumbuh di mana saja, baik di perkotaan maupun di perkampungan. Katanya, tumbuhan ini bisa disulap menjadi kompos yang kaya akan nutrisi bagi tanaman kita. Tapi masalahnya, saya nggak mudah percaya. Sebelum saya buktikan sendiri khasiatnya, saya nggak akan percaya. Maka dari itu, video ini saya buat untuk membuktikan apakah kompos yang berasal dari tanaman ini, yaitu tanaman balakacida, memiliki manfaat yang sedemikian besarnya. Ya, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ikuti videonya. Saya mengetahui resep ini dari channel dari kami untuk kamu. Jadi channel YouTube itu meliput Studio Kali Suci yang ada di Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya akan mempraktikkan cara pembuatan kompos balakacida ini. Dan yang kedua, saya akan mempraktikkan cara aplikasi kompos ini. Dan yang ketiga, saya akan perlihatkan kepada kalian, menunjukkan kepada kalian perkembangan tanaman yang diberikan kompos balakacida ini dari hari ke hari selama 30 hari. Bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah kohe kambing, yang kedua adalah tanaman balakacida, dan yang ketiga adalah gedebong pisang. Sudah dikenal di seluruh masyarakat bahwa kotoran kambing ini sangat bagus untuk dijadikan pupuk bagi tanaman kita. Karena kotoran kambing ini memiliki unsur hara yang cukup tinggi. Dikutip dari tanami.co.id bahwa kotoran kambing memiliki unsur hara setidaknya si organik atau karbon organik sebanyak 30,17%, nitrogen sebanyak 1,73%, fosfor sebanyak 2,57%, kalium sebanyak 1,56%, dan sulfur sebanyak 0,34%. Mudah-mudahan semua unsur hara yang ada pada kohe kambing ini dapat diserap oleh tanaman kita. Kemudian ada tanaman atau tumbuhan balakacida. Tentu di berbagai daerah banyak sekali namanya ya. Di sini sih namanya balakacida, tapi nama latin dari balakacida ini adalah Chromolaena odorata. Tumbuhan ini memiliki kandungan unsur hara nitrogen yang cukup tinggi, yang dapat membuat tanaman kita menjadi tumbuh lebih cepat dan lebih sehat. Tapi sayang sekali saya tidak menemukan informasi terkait persentase unsur hara pada tanaman ini. Ya mungkin butuh penelitian mandiri kali ya. Terakhir ada gedebong pisang. Semua orang tahu apa itu gedebong pisang. Ya, gedebong pisang yang selalu menjadi korban bullying ternyata bagus juga untuk dijadikan pupuk organik dan juga pupuk padat. Karena gedebong pisang memiliki unsur hara yang komplit. Di antaranya adalah si organik sebanyak 4,89%, nitrogen sebanyak 1,05%, fosfor sebanyak 0,04%, dan kalium sebanyak 0,76%. Dengan menggunakan semua bahan-bahan tadi, ya harapannya dapat menjadikan kompos yang kita buat menjadi sumber nutrisi yang komplit bagi tanaman kita. Membuat kompos balakacida ini sangat mudah. Kalian hanya butuh pisau sebagai pencacah dan juga talenan, bisa pakai kayu ataupun batu, itu terserah, sebagai tatakan atau talenan untuk mencacahnya. Langkah pertama, kita harus cacah terlebih dahulu daun balakacidanya. Kemudian gedebong pisangnya juga kita cacah sampai halus. Oh ya, sebagai catatan, gedebong pisang yang kita gunakan adalah gedebong pisang yang masih muda. Kemungkinan masih banyak menyimpan nutrisi pada batangnya. Setelah daun balakacida dan gedebong pisang yang dicacah, langkah berikutnya adalah mencampur dengan kotoran kambing. Di sini saya pakai kotoran kambing yang sudah kering. Kalau punya kalian masih basah, bisa dijemur dulu ya, itu yang lebih baik. Setelah bahan-bahan yang barusan sudah tercampur, langkah berikutnya adalah memasukkannya ke dalam karung. Kemudian kita ikat aja karungnya atau gulung-gulung, ya terserah lah, intinya jangan sampai ini terbuka. Kemudian simpan di tempat yang aman, yang tidak terkena hujan dan tidak terkena panas. Supaya apa? Supaya proses fermentasinya dapat berjalan dengan sempurna. Kemudian diamkan ini selama 1 bulan. Durasi fermentasi itu masing-masing beda ya, tergantung dari bahan yang kita gunakan. Ataukah banyak, semakin banyak maka semakin lama proses fermentasinya. Kalau semakin sedikit maka semakin cepat. Tanda-tanda kompos yang sudah beres, yang sudah selesai dari fermentasinya dan siap untuk dipakai, yaitu adalah tidak panas lagi.
ya udah dingin, dan bahan-bahan yang barusan kita campur aduk udah menjadi hancur dan menyatu seperti ini. Jika kompos yang kita buat ternyata masih basah, maka lebih baik dijemur terlebih dahulu. Karena kompos saya di sini tidak terlalu basah, maka saya tidak perlu menjemurnya. Tapi buat saya pribadi, saya lebih suka kompos yang tidak terlalu kering dan juga terlalu basah. Jadi ya biasa aja lah gitu. Kompos saya di sini masih berbentuk bulat seperti pada asalnya. Saya pengen kompos ini hancur seperti kompos pada umumnya. Jadi sebelum saya gunakan, saya aplikasikan, saya hancurin dulu gitu. Saya hancurin bagaimanapun caranya, mau diinjak, mau diapain pun gampang. Karena kohe kambing di sini sudah terfermentasi, ya udah gampang hancurnya. Dan juga udah tidak ada aroma bau lagi, dan aromanya itu sama seperti tanah subur ya di bawah pepohonan besar. Itu seperti itulah aromanya. Cara aplikasikan kompos ini ya sama aja seperti kompos pada umumnya, yang sangat mudah. Saya di sini menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah mengisi polybag dengan tanah dan juga sekam ya media tanam pada umumnya seperempatnya. Kemudian di tengah-tengahnya saya berikan kompos balakacida dan saya tutup lagi dengan media tanam yang lain. Di tengah-tengah polybag ini saya berikan botol, kemudian di sampingnya saya berikan media tanam. Ini bertujuan agar mempermudah proses pemindahan tanam. Jadi saya nggak perlu congkel-congkel lagi untuk memindahkan tanaman saya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menabur kompos ini pada pangkal batangnya. Ya tabur saja seperti biasa, seperti ini. Dan cara yang ketiga, ini cara saya pribadi, yaitu dengan mencairkannya. Jadi kompos ini saya masukin ke botol, ya saya isi air, kemudian saya kocok-kocok dan saya siram aja. Saya kocor pada lubang tanam atau di bawah batang pohon. Media tanam yang saya gunakan adalah arang sekam, sekam mentah, dan juga sersah daun. Dengan perbandingan 2:1:1,5. 2 untuk tanah, 1 untuk sekam bakar, dan 1 lagi untuk sekam kering, dan setengahnya untuk sersah daun. Di sini saya memiliki 2 tanaman, yang mana sebelah kiri saya akan berikan balakacida, kompos balakacida ini, dan sebelah kanan saya tidak berikan kompos balakacida. Media tanam sama, yaitu adalah sekam bakar, sekam mentah, dan juga sersah daun yang dengan perbandingan yang sama, dengan pengolahan juga sama. Tapi bedanya adalah sebelah kiri saya berikan kompos balakacida, sebelah kanan saya tidak berikan kompos balakacida. Seperti itu aja. Sekarang kita akan simak proses hari demi hari tanaman yang diberikan kompos balakacida ini. Baiklah, barusan kita sudah simak sama-sama proses hari demi hari tanaman yang diberikan kompos balakacida dan juga yang tidak diberikan kompos balakacida. Kita bisa di sini saya bisa simpulkan bahwa kompos ini cukup kuat. Karena coba diperhatikan, tanaman yang di belakang sampel yang tidak diberikan kompos balakacida, itu kan saya berikan balakacida juga nih, kompos balakacida. Dan itu kondisi pada awal itu adalah kerdil. Setelah saya berikan dengan metode kocor, itu luar biasa hasilnya. Bahkan mengalahkan yang saya berikan kompos balakacida melalui aplikasi tabur. Jadi aplikasi kocor ini luar biasa manfaatnya. Awalnya saya niat untuk membunuh, karena ini udah kerdil, udah aduh ini nggak ada harapan. Jadi saya kocok-kocok banyak tuh, saya siram di situ, tidak overdosis, nggak overdosis. Justru malah pertumbuhannya itu lebih baik daripada yang di metode tabur. Intinya ya sama aja, kompos balakacida ini sangat bermanfaat, sangat berguna ini. Nah, di video ini ya, kita kan sudah lihat bahwa ini proses hari demi hari selama 30 hari pada fase vegetatif. Nah, insya Allah pada hari yang akan datang atau bulan yang akan datang, saya akan berikan laporan setiap bulannya mengenai tanaman ini ya, yang diberikan kompos balakacida sampai fase generatif. Apakah bagus efeknya atau tidak? Maka dari itu, kalian bisa follow akun media sosial saya. Di linknya ada di deskripsi.
Insya Allah saya akan upload setiap bulannya perkembangan tanaman yang berikan kompos balakacida ini. Ya, setiap bulan saya akan lapor kepada kalian semua. Begitulah perkembangannya. Jadi sudah jelas bagi kita semua bahwa kompos ini sangat bermanfaat, sangat berguna, sangat bisa diandalkan lah ya. Dan juga cara membuatnya itu sangat mudah. Cuman 3 bahan, hasilnya bisa kayak gitu. Nggak perlu ribet-ribet mencacah terlalu banyak bahan. Ya cuman 2 bahan yang dicacah, sisanya biarkan saja gitu. Baiklah, itu ada video kali ini, video dari saya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari kebodohan saya. Kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan jazakumullahu khair atas perhatian Anda terhadap video ini. Selamat bertani, barakallahu fikum.